Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel YouTube-nya Volta Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas karena sudah injury time-nya SNBT nih ya, kita mau membahas persiapan apa saja sih yang harus kalian matengin ya. Terutama ini kaitannya dengan bagaimana sih cara mendaftarnya untuk mengikuti UTBK di tahun 2023 ini. Yuk kita simak. Nah, bagi kalian mungkin saat ini masih ada ya yang belum melakukan pendaftaran. Tenang, gak usah khawatir. Masih ada sampai dengan tanggal 14 April ya untuk batas pendaftaran UTBK. Dan tentunya pendaftaran tanggal 14 April ini artinya kan kalian sudah harus memilih program studi atau PTN mana nih yang menjadi incaran kalian. Dan makanya kakak sampaikan bahwa sebetulnya batas kalian itu untuk mempersiapkan UTBK itu sebetulnya memang batasnya hanya sampai dengan tanggal 14. Selebihnya kalian hanya mempersiapkan bagaimana sih supaya saya bisa memantapkan diri lagi deh, supaya aku bisa lolos nih di jalur UTBK ini. Nah, langkah pertama tentunya kan kalian ini harus konsultasi nih ya sebelumnya, atau kalian harus memperhatikan sejauh mana sih keketatan yang ada di prodi atau PTN yang akan kalian tuju. Ya, contohnya kalian bisa melihat di lamannya SNPB, di situ ada bagian daftar PTN SNBT. Kalian bisa lihat cek daya tampung di tahun ini dan bagaimana peminat di tahun sebelumnya. Sampaikan aja sih ya, karena peminatnya di tahun sebelumnya itu bisa menjadi tolok ukur kalian bagaimana sih sebetulnya peluang aku nih bisa lolos apa enggak sih di prodi itu. Ya, nah. Adik-adik, kemudian setelah kalian betul-betul memantapkan bahwa saya ini mau memilih prodi A misalkan, katakanlah deh kamu mau ngambil salah satu prodi di Universitas Gadjah Mada, contohnya aja ilmu komunikasi nih ya. Kalian bisa lihat berapa sih daya tampung dan berapa peminatnya. Tentunya kalian sudah harus mempersiapkan sebelum tanggal 14 April ini. Oke, kalau kalian memang sudah mantap nih di sana, apa yang harus kamu lakukan pertama kali yaitu melakukan pendaftaran. Nah, adik-adik, pendaftaran SNBT sudah mulai bisa kalian buka ya, kalian lakukan. Yang pertama, kamu harus sudah punya akun yang pasti. Kalian silakan login di akunnya SNBP dengan memasukkan email kalian dan password kalian. Ya, kalau sudah dibuka, kalian harus mengikuti langkah selanjutnya, yaitu kalian harus mengisi biodata. Nah, biodata di sini betul-betul kalian harus perhatikan ya, bahwa mengisi nama lengkap, kemudian bagaimana dengan kelulusan orang tua, penghasilan orang tua harus jelas ya, jangan sampai ada yang salah di sini. Setelah pengisian biodata, kalian bisa melakukan simpan permanen ya. Nah, bagi kalian yang tadi sudah mengisi biodata, kalian juga harus perlu mengecek lagi apakah kamu masuk di KIP atau tidak ya. Bagi yang tidak masuk di KIP, kalian harus melakukan pembayaran nantinya sebesar 200.000 untuk biaya pendaftaran UTBK ini. Kemudian bagi teman-teman kalian yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus juga harus mencantumkan berkebutuhan khusus atau tidak ini. Karena bagi peserta yang melakukan berkebutuhan khusus ini ada lokasi-lokasi atau pusat UTBK yang khusus menangani anak-anak yang atau peserta berkebutuhan khusus. Setelah kalian melakukan biodata, apa sih yang harus kamu lakukan selanjutnya? Yaitu kamu harus memilih program studi. Nah, ketika kamu memilih program studi dan di PTN mana yang kamu tuju, disinilah kamu harus benar-benar memantapkan di pilihan kamu. Pilihan satunya mau apa, pilihan keduanya apa. Oh iya, warning aja ya, hati-hati dalam memilih PTN atau prodi. Jangan sampai kamu keliru mengisi prodi atau PTN-nya. Sama-sama ilmu komunikasi nih, tetapi kan di beberapa PTN itu ilmu komunikasi banyak ya. Kamu tujuannya UGM, tapi yang kamu klik ternyata UNS. Kacau nanti jadinya ya. Nah, dipastikan bahwa kamu sudah menentukan prodi mana yang mau kamu tuju. Langkah selanjutnya adik-adik boleh mengunggah portofolio, tapi bagi kalian yang khusus mengambil prodi-prodi kesenian atau di bidang olahraga, di sini kalian harus mengunggah portofolio di borang atau di laman SNPB yang telah disiapkan ya di dalam urutannya tadi. Kemudian yang terakhir, kalian bisa memilih pusat UTBK. Mau diambil pusat UTBK di mana nih?
Oh ya, untuk pengambilan pusat UTBK ini kalian bisa cek di mana aja sih pusat UTBK yang ada di Indonesia ini. Ya, ada 76 pusat UTBK yang bisa kalian pilih. Kamu mau di mana? Nggak harus kamu keluar kota ya. Misalkan kamu ada di Semarang, misalkan kamu nggak perlu deh ngambil pusat UTBK jauh-jauh di Jakarta atau di Jogja ya. Kamu bisa mengambil di Universitas Diponegoro atau Universitas Negeri Semarang. Itu merupakan salah satu pusat UTBK yang ada di kota Semarang. Kalian boleh nggak harus sesuai dengan pilihan prodi kalian atau PKN yang mau kalian tuju ya. Artinya pusat UTBK yang terdekat yang bisa kalian pilih, kecuali kalau kalian mau sambil jalan-jalan nih ya, itu bisa deh, boleh ya. Kemudian bagi kalian yang sudah selesai memilih pusat UTBK, sudah melakukan simpan permanen, kalian akan mendapatkan slip pembayaran ya. Di slip pembayaran ini nanti kalian bisa lihat contohnya ya, akan kita tampilkan juga di channel YouTube kita ini. Bagaimana sih bentuk simpan permanennya ya? Ketika kalian sudah melakukan simpan permanen, kemudian slip pembayaran sudah kalian dapat, kalian bisa melakukan pembayaran 200.000 dengan durasi waktu hanya 2 kali 24 jam. Jadi kalau kamu udah dapat slip pembayaran hari ini, usahakan besoknya kamu sudah melakukan pembayaran di bank-bank yang telah dituju. Ketika kamu sudah melakukan pembayaran, kamu sudah bisa melakukan unggah atau melakukan cetak formulir atau kartu peserta UTBK ya. Kamu sudah bisa dapat kartu peserta UTBK. Nah, di dalam kartu peserta UTBK disitulah kalian bisa mendapatkan kapan sih tanggal aku bisa dapatnya nih, apakah tanggal 8-nya, di tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, atau mungkin malah kamu bisa dapat di gelombang kedua nih. Bisa jadi kalau seperti itu, dan kamu bisa tahu di mana lokasi-lokasi atau gedung yang bisa kamu gunakan untuk melaksanakan UTBK-nya. Contoh nih, kamu ngambil pusat UTBK-nya di UGM. UGM-nya mana nih? Apakah di gedung farmasi atau di gedung vokasi? Di situ sudah tertera ya. Kemudian jam ya. Perhatikan di sini adik-adik untuk sesi atau jam, karena jam di sini ada 2 waktu yang diberikan dari panitia. Ada sesi 1 dan sesi 2. Kamu dapatnya di sesi 1 pagi atau sesi siang. Tolong diperhatikan, jangan sampai keliru. Kalau kamu bacanya ternyata aku nanti kok ternyata aku dapat di sesi 2 jam 12.30 nih, mungkin untuk waktu Indonesia Barat, tetapi kamu dapatnya di sesi pagi ya, kamu nggak bisa mengerjakan gitu ya. Jadi harus masuk sesuai dengan kartu yang telah dicetak dari setelah kamu melakukan pembayaran tadi ya. Oke, kalau kamu sudah melakukan rangkaian itu semua, apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, bagi kalian yang ya artinya sudah memilih prodi, kan nggak bisa diganti-ganti lagi nih. Langkah selanjutnya yaitu kalian harus benar-benar memantapkan diri kalian untuk persiapkan diri kalian matang-matang ya. Dari 7 subtesnya, kemudian rangkaian mengikuti tryout yang mungkin tryoutnya masih nilainya segitu-gitu aja ya. Ini masih ada sisa waktu 1 bulan untuk kamu mengejar skor supaya aku bisa lolos nih di UTBK. Begitu ya adik-adik. Oke, mungkin saat ini di sini dulu kakak sampaikan untuk bagaimana prosesnya mengisi formulir ya, kemudian bagaimana mempersiapkan dirinya. Kiranya kita bisa ketemu lagi di channel YouTube kita selanjutnya untuk persiapan UTBK selanjutnya. Oke, see you next.